Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan tentang pentingnya kita memahami posisi kita di dalam komunitas kerajaan Allah, komunitas tubuh Kristus, komunitas rumah Allah, komunitas keluarga Allah. Judul firman Tuhan hari ini adalah disorientasi orang percaya di dalam gereja Tuhan atau di dalam tubuh Kristus. Apa sebenarnya disorientasi itu? Disorientasi pada prinsipnya adalah suatu kondisi mental seseorang yang tidak mengenali identitas dirinya, dia tidak mengetahui situasi di mana dia berada, dan tidak mengenali waktu di mana ia ada saat ini. Dia juga tidak kenal lingkungan di mana dia berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu disebut kebingungan atau tidak tahu apa yang harus dia perbuat karena tidak tahu di mana dia berada, tidak tahu identitasnya. Nah, kebingungan level ini yang disebut disorientasi. Dan biasanya ini adalah menjadi gejala suatu penyakit tertentu. Dalam konteks firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, dapat saya katakan bahwa banyak anggota jemaat yang mengalami apa yang disebut disorientasi. Kenapa? Karena banyak anggota jemaat yang tidak tahu situasi dan kondisinya dalam Kristus. Tidak mengenali siapa dirinya dalam Kristus. Dan juga tidak mengenali orientasi atau kiblat atau arah hidupnya dalam tubuh Kristus. Dan itu sebabnya dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dalam peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh disorientasi ini, muncul banyak hal-hal yang negatif. Misalnya ketika seorang pilot mengalami disorientasi, maka ia akan membawa pesawatnya pada kecelakaan. Karena dia sedang dalam kebingungan, sehingga dia tidak tahu arah tujuannya. Nah, bagaimana dengan saudara sebagai jemaat Tuhan, anggota tubuh Kristus, keluarga Allah, dan tempat kediaman daripada Roh Kudus? Saudara tahu, kekristenan harus kita jalani sebagaimana seharusnya, sebagaimana layaknya kita adalah anggota tubuh Kristus, di mana kita sebagai anggota tubuh Kristus mempunyai peran masing-masing, punya tugas masing-masing. Kita harus memahami di mana kita berada dan apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 9 sampai 10, saya ingin kita membaca bagaimana kita harus memahami apa itu rahasia kehendak Allah yang memilih kita menjadi bagian dari hidupnya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, sejak awal Tuhan punya rencana. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, tetap Tuhan punya rencana. Melalui hamba-hambanya, para nabinya, orang-orang kudus, orang-orang yang dipilihnya, ia terus melakukan bagian-bagiannya yang terbaik demi tujuan-tujuannya itu tercapai. Dan tahukah saudara bahwa dari sejak semula segala sesuatu itu diciptakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu. Cuma ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terpisahlah manusia itu dari Allah. Dan bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus Allah mengembalikan manusia kepada rancangan-rancangannya sejak semula melalui
satu pribadi yang diutusnya menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat 9 surat Efesus pasal 1 ini dikatakan, Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Rahasia yang terselubung selama berabad-abad, selama beribuan tahun, dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sampai datangnya Kristus. Tuhan memang mengutus nabi-nabinya. Tuhan mengutus orang-orang kepercayaannya, memberikan kepada manusia hukum-hukum, aturan-aturan, dan sebagainya, agar manusia dapat mengenali Tuhan. Tetapi semua yang dibuat Tuhan itu tidak sempurna. Oleh karena apa? Karena kesempurnaan daripada rancangan Allah itu telah ditetapkan hanya di dalam Kristus. Semua yang dibuat Allah sebelumnya, sebelum Kristus datang, itu adalah bayangan daripada apa yang sesungguhnya akan dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya dia katakan dalam ayat 9, Ia telah menyatakan. Kapan dinyatakan? Ketika Yesus Kristus menjelma menjadi manusia dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Dikatakan di dalam ayat ini, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus sebagai persiapan, kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara bisa menangkap kebenaran ini di dalam roh saudara, saudara bisa memahami kebenaran ini di dalam pemikiran saudara, di dalam hati saudara, di mana Kristus yang adalah sumber firman awal dari segala sesuatu ada di dunia ini. Dialah Alfa, Dia permulaan dari segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada satu pun bisa ada. Injil Yohanes mengatakan Dia adalah permulaan dari segala sesuatu. Bapak ibu saudara, ketika Dia menjadi permulaan dari segala sesuatu, manusia pun diciptakan serupa segambar dengan Dia. Yesus adalah gambaran kesempurnaan daripada manusia. Dan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan telah memberikan otoritas kepada manusia yang sepeta segambar dengan Allah. Di sini kita memahami bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kristus telah ditetapkan bahwa karena Ia adalah kepala sumber daripada segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi, maka ketika Dia menjelma menjadi manusia, Dia memberikan hidupnya kepada manusia agar setiap manusia yang diciptakan sepeta segambar dengan Allah di dalam kitab Kejadian diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar dan sampai kepada keserupaan, kesempurnaan dengan Dia di hari-hari mendatang ketika Dia datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa Anda adalah orang-orang yang luar biasa menjadi orang percaya. Saudara dipilih oleh Tuhan secara khusus. Saudara adalah orang-orang yang begitu khusus di hadapan Tuhan, sehingga saudara dipilih untuk masuk di dalam Kristus, dipersatukan di dalam Kristus, sehingga saudara menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara menjadi rumah Allah. Saudara menjadi anggota tubuh daripada Kristus. Nah, Bapak Ibu, mari kita memahami kebenaran ini, bahwa saudara ini dipilih oleh Tuhan untuk terhubung erat dengan Kristus. Ada banyak orang beribadah, kebaktian, dan kebaktian itu kita anggap sudah begitu spektakuler. Biasanya orang-orang yang merasa bahwa kebaktiannya spektakuler itu disertai dengan berbagai macam hal-hal yang supra alamiah, dan mereka melakukan itu merasa bahwa mereka sudah lebih sempurna, lebih spesial lagi daripada
yang lain. Padahal sebenarnya tidak demikian. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kolose dalam Kolose pasal 2 18-19 dikatakan begini, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Ada orang-orang Kristen yang giat dalam kebaktian-kebaktian, giat di dalam ibadah-ibadah, giat di dalam penyembahan, giat dalam doa, giat dalam penyembahan dan sebagainya. Tetapi itu hanya di depan kamera atau di depan orang. Sebenarnya itu hanya kepura-puraan. Biasanya ibadah seperti ini, seperti firman Tuhan katakan, beribadah kepada malaikat. Pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ibadah-ibadah yang orientasinya kepada Tuhan itu tidak bersifat show force, bukan seperti yang seringkali kita saksikan, kita dengar, yang sedang marak di mana-mana, apa yang disebut konser doa. Doa kok dikonserkan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini membesar-besarkan diri bahwa dia dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya dia sedang disorientasi. Rasul Paulus memperingati jemaat Tuhan agar jangan membiarkan kemenanganmu. Kemenangan apa? Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib yang diimaninya, itu adalah kemenangan. Jadi kemenangan kita tidak ditentukan oleh gaya-gaya upacara-upacara kita, tapi sangat ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Saya tidak menampik ekspresi-ekspresi kita di dalam ibadah. Tapi apa artinya ekspresi-ekspresi itu apabila tidak datang dari hati kita? Hanya kepura-puraan saja. Bahkan kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan disertai dengan penglihatan-penglihatan dan dianggap beribadah kepada malaikat-malaikat bukan kepada Tuhan. Karena begitu bangganya dengan penglihatan-penglihatan dan segala sesuatu yang seringkali dianggap ibadah yang spektakuler. Tapi sebenarnya ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Nah, mari nanti kita akan lihat bagaimana kita berpegang teguh kepada kepala. Perhatikan baik bahwa inilah penyesatan, inilah disorientasi. Banyak orang Kristen tidak memahami status hubungan dengan Kristus dan sesama anggota jemaat. Dasar hubungan itu apa? Dasar hubungan itu adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus kita pegang, bahwa semua itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ini yang harus kita pegang teguh, dan bahwa kita harus terikat kepada kepala, di mana kita mentaati kepala, di mana kita mengikuti kehendak daripada kepala, di mana kita mengikuti rencana-rencana daripada kepala, yaitu Yesus Kristus. Kalau semua kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas rohani kita tidak sesuai dengan kehendak dan rencana dari kepala, maka itu adalah disorientasi. Dan karena ada disorientasi, maka kita juga akan menemukan apa yang disebut disfungsi di dalam gereja, di mana kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Hanya lebih suka ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian dengan cara-cara seperti ini. Seringkali orang katakan ngeroh, tetapi tidak ada realitas kehidupan yang benar, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal bersama sesama. Kalau kita pelajari ayat ini dikatakan, ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Artinya dia goyang. Dia tidak paham hubungannya dengan Kristus. Dia tidak paham identitasnya. Dia tidak paham fungsi-fungsinya di dalam tubuh Kristus. Dan dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi seluruh tubuh
Dalam ayat ini dikatakan bahwa kepala adalah tempat di mana seluruh anggota jemaat, anggota tubuh Kristus diikat, ditunjang menjadi satu. Jadi antara tubuh dengan kepala diikat menjadi satu. Antara tubuh dengan anggota-anggotanya diikat menjadi satu. Karena menjadi satu maka tidak ada disfungsi di sana. Karena menjadi satu maka apa yang menjadi kehendak, rencana daripada kepala itu akan terlaksana dengan baik oleh anggota tubuh. Misalnya saudara disuruh melayani, saudara diberi jadwal pelayanan, saudara diberi kepercayaan untuk melayani, tapi saudara karena tidak memahami bahwa saudara ada di dalam tubuh, maka saudara menolak untuk menjalaninya karena berpikir bahwa itu bukan tempat saya, atau berpikir bahwa itu bukan bagian saya, atau berpikir itu bukan level saya. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar ada di dalam tubuh Kristus sebagai anggota yang benar, yang sehat, yang sejati, maka kita diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi dan menerima pertumbuhan ilahinya. Siapa? Kita. Kita menerima pertumbuhan ilahi di dalam Kristus oleh karena kita bersatu dengan Kristus. Jadi saudara, mari kita belajar mengenali kehendak Allah dan menghidupinya. Dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, begitu rupa dia berkata, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kalau saudara ada di dalam anggota tubuh Kristus, tapi saudara tidak memahami kehendak daripada kepala, maka itulah yang disebut disorientasi. Karena ada disorientasi, maka saudara pun juga akan menjadi disfungsi di dalam tubuh Kristus. Tidak heran kalau saudara melihat ada banyak orang bergereja atau berjemaat hanya sekedar beribadah pada hari Minggu, tetapi tidak berfungsi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal, di dalam komunitasnya. Tidak mengambil tanggung jawabnya. Kenapa dia tidak ambil tanggung jawab? Karena dia tidak tahu siapa dia. Inilah disorientasi. Tidak kenal dirinya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengingatkan betapa pentingnya kita mengenali kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes 2:17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tapi orang yang tidak hidup sesuai kehendak Allah sedang menuju kepada kehancuran. Bayangkan saudara, jika tangan kanan saya ini dikatakan terikat kepada kepala, diikat oleh sendi-sendi, diikat oleh seluruh unsur tubuh. Ada darah, ada nyawa di dalamnya. Ada roh di dalam tangan saya. Tapi ketika kepala saya memerintahkan kepada tangan kanan untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak memahami, dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak paham? Kenapa dia tidak mengerti? Karena inilah yang disebut ada sakit disorientasi. Malah lebih tahu apa yang dikehendaki oleh dunia dengan segala keinginannya dalam ayat sebelumnya. Lebih tahu, lebih tertarik, lebih taat kepada keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan dunia daripada keinginan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya sesuai kita hidup sebagai orang Kristen sesuai kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah ini? Kolose 2 ayat 6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah
hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana kita hidup tetap di dalam Dia? Tetap mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Dia. Banyak orang percaya, tetapi hanya di mulut berkata saya percaya Tuhan. Tapi ketika menghadapi sesuatu, baik pekerjaan, usaha, keluarga, tidak menyerahkan total. Buktinya adalah selalu ada kepanikan-kepanikan. Selalu ada kegalauan-kegalauan. Selalu ada kecemasan-kecemasan. Selalu ada ketakutan-ketakutan. Selalu ada keringat dingin. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada lagu berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Kita pintar menyanyikan lagu itu. Tapi ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan, sakit penyakit, kekurangan-kekurangan, masihkah kita berkata, jangan aku khawatir, burung di udara Dia pelihara. Ketika kita bergabung di dalam Kristus Yesus, kita harus sungguh-sungguh totalitas mempercayai Dia, ekstrim mempercayai Dia, membuang diri kepada Dia, bahwa Dialah segala-galanya. Dialah yang memahami, Dia mengerti segala sesuatu dalam hidup saya. Seperti apa hidup saya? Itu ada dalam rancangan Tuhan. Saya mengerjakan bagian saya, Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan mengerjakan bagiannya, saya mengerjakan bagian saya. Sesuai dengan kapasitas saya. Sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Sesuai dengan kapasitas-kapasitas yang Tuhan berikan. Dan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, itu harus menjadi bagian saya. Untuk saya kerjakan. Saya tidak melipat tangan. Saya tidak tidur-tiduran sambil mengikuti Yesus. Saya harus giat karena saya adalah anggota tubuh Kristus yang hidup, bukan anggota Kristus yang mati. Kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus yang hidup, saudara akan berfungsi sesuai dengan panggilan saudara, sesuai dengan peran saudara, sesuai dengan fungsi saudara. Ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana kita berakar di dalam Dia? Kita bangun hubungan pribadi kita lewat doa-doa pribadi. Kita berdialog dengan Tuhan, bukan doa-doa formalitas, tapi doa pribadi. Doa pribadi ini boleh di kamar, boleh di ruang doa, boleh ketika engkau di pasar, boleh ketika engkau menyetir, di mana saja engkau bisa berbincang-bincang dengan Tuhan secara pribadi. Itu namanya berakar. Setiap aktivitas hidupmu itu terikat kepada Kristus, berorientasi kepada Kristus, bergantung kepada Kristus. Apapun, engkau senang atau susah, keadaan cukup atau kekurangan, kelimpahan atau kekurangan, kita harus selalu ingat, di luar Tuhanku tak mampu, di luar Tuhanku gagal, di luar Tuhanku kesasar, seperti perahu tanpa layar. Kita harus memahami ini. Setiap saat sebagai orang yang terikat kepada kepala yaitu Yesus Kristus, kita harus berakar. Seperti sebuah pohon berakar, semakin dia dalam berakar sampai ke sumber mata air. Kitab Mazmur berkata, orang yang tertanam di tepi air, hidupnya selalu berhasil. Apa yang dikerjakannya selalu dibuat Tuhan berhasil, selalu berbuah pada musimnya, pada waktu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi berakarlah di dalam Tuhan, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Renungkanlah, bacalah kebenaran firman Tuhan. Bangunlah sebuah kekristenan yang benar,
Bukan sekedar anutan, bukan sekedar beragama, bukan sekedar pergi ke gereja, tapi bangunlah sebuah kekristenan yang terikat, kuat, kokoh dengan Kristus Yesus. Barulah saudara bisa tahu tujuan saya dipanggil untuk apa. Saudara tidak mengalami apa yang disebut disorientasi. Ketika saudara berakar di dalam Dia, selanjutnya dikatakan dibangun di atas Dia. Perhatikan baik, saudara dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Yesus memberi perumpamaan tentang hal ini. Ada dua orang, bodoh dan bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ketika badai, hujan datang, ia tetap kokoh, rumahnya tidak rubuh. Tetapi orang bodoh adalah ia membangun rumahnya di atas pasir, membangun masa depannya, membangun aktivitasnya, membangun keluarganya, usahanya, pekerjaannya, masa depannya, tidak di atas batu karang. Apa artinya? Ia hidup tidak memiliki hubungan erat dengan Kristus. Ia tidak mentaati. Ia tidak menghidupi kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai rumah Allah. Ia tidak menghidupi seperti itu. Dia hanya beragama Kristen. Kalau saudara hanya sekedar beragama Kristen, apa artinya saudara menjadi orang Kristen? Hendaklah saudara dibangun di atas Dia. Pelayanan saudara, hidup saudara dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Sebagai orang yang bijaksana. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, itu yang kita lakukan. Pada kesempatan berikut akan saya sampaikan bagaimana kita membangun hidup kita di dalam Kristus Yesus bersama dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi zaman saat-saat sekarang ini, mari kita bangun hidup kita lebih serius ikut Yesus. Kalau saudara rindu untuk bertumbuh benar dalam Kristus, bergabunglah dalam komunitas. Dalam komunitas saudara dibina. Dalam komunitas saudara akan berfungsi. Dalam komunitas saudara akan bertumbuh sebagaimana layaknya anggota tubuh Kristus. Saudara punya pembina-pembina. Saudara punya mentor-mentor yang mementor saudara, membina saudara dalam komunitas. Dan saya percaya pembina-pembina, mentor-mentor yang ada dalam jemaat ini adalah pembina-pembina yang rajin belajar, memahami firman Tuhan, sehingga ia mampu mementor dengan baik. Sebab itu rajinlah merenungkan, mempelajari firman Tuhan, supaya saudara bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah ini, maka hatimu limpah dengan syukur, dengan sukacita. Saudara tidak akan khawatir, selalu mengeluh, selalu takut, selalu khawatir. Hujan mengeluh, panas mengeluh, ada suami mengeluh, tidak ada suami mengeluh, ada uang mengeluh, tidak ada uang mengeluh, ada pelayanan mengeluh, tidak ada pelayanan mengeluh. Banyak sekali pengeluhan-pengeluhan. Orang seperti ini, firman Tuhan berkata di dalam kitab Amsal, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada diam bersama perempuan yang suka cerewet, yang suka mengeluh. Artinya siapa yang suka tinggal dengan orang-orang pengeluh? Tuhan pun menentang pengeluh-pengeluh. Dalam perjalanan orang Israel ke tanah perjanjian, ada banyak pengeluh-pengeluh yang kemudian Tuhan menghukum mereka karena sering mengeluh. Mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada Musa. Akhirnya Tuhan binasakan mereka dalam perjalanan mereka dan tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena hati mereka tidak ada sukacita, tidak ada syukur kepada Tuhan. Mereka hanya tahu mengeluh dan mengeluh. Bapak Ibu,
Saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan sebuah hasil penelitian dari beberapa waktu yang lalu dari sebuah lembaga penelitian daripada Carl Horton ini. Dia menjelaskan hasilnya tentang kenapa gereja Tuhan mengalami apa yang disebut disorientasi dan disfungsi, tidak bertumbuh sehat, tidak mengalami perubahan-perubahan, hanya hidup beragama. Adalah 3 hal hasil penelitiannya. Yang pertama, bahwa ternyata orang yang hanya mengikuti acara-acara besar, ibadah besar, KKR, seminar dalam kelas-kelas besar, pertumbuhannya, pemahamannya, pengenalannya kepada Tuhan, perubahan hidupnya itu 0%. Ini hasil penelitian, hasil survei. Dan yang kedua, ternyata bahwa orang yang hanya ikut-ikut pembinaan kelompok kecil, ya ikut kelompok kecil, lama-lama bosan. Kenapa? Tidak bertumbuh, tidak paham, tidak mengerti. Bertumbuh sih, tapi dikatakan cuma 10% hasilnya. Jadi orang yang giat dalam kelompok-kelompok kecil, baktian rumah tangga, komunitas-komunitas yang formal, ya, ibadah-ibadah kecil di komunitas-komunitas sel, itu memang menghasilkan masih lebih baik sedikit daripada hanya ikut ibadah-ibadah besar. Ya, hasilnya itu 10% yang berubah, 10% efektif, 10% tahu perannya, tahu tanggung jawabnya, tahu siapa dia di dalam gereja Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang luar biasa, bahwa jemaat yang dari awal dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada di dalam komunitas lebih kecil daripada komunitas kecil, yaitu komunitas one on one, satu-satu. Pembinaan satu-satu. Itu hasilnya apa? Berapa? 90%. Jadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jangan puas dengan kebaktian, jangan puas dengan kelas-kelas pelatihan, pembinaan, jangan puas hanya dengan komunitas-komunitas kecil, apalagi kalau hanya sekedar formalitas. Formalitas, apa artinya? Mari saya mengajak jemaat Tuhan, temukanlah soulmate saudara. Temukanlah orang yang tepat untuk saudara bina, saudara coaching, saudara dampingi. Kalau saudara rindu, carilah orang yang bisa saudara percaya untuk mendampingi saudara. Katakan, saya rindu Anda bina satu-satu. Apalagi kondisi dunia sekarang ini luar biasa. Lewat Zoom, lewat video call, saudara bisa pelayanan one on one. Jemaat AOC, jangan tinggalkan pelayanan ini. Ketika saudara hidup dengan benar dengan cara seperti ini, saudara akan menemukan bagaimana luar biasanya hidup saudara. Perhatikan bagaimana ketika Yesus melayani Petrus one on one. Ketika dia jatuh, ketika dia bangkit kembali dari kematian, Yesus melayani Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kata mengasihi Yesus dari Yesus ini mempunyai pengertian. Sampai 3 kali mempunyai pengertian. Apakah engkau betul-betul radikal mengasihi aku? Apakah engkau sungguh-sungguh? Apakah engkau serius, totalitas mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus menangis. Dan saudara tahu, sejak itu Petrus berubah total. Dialah yang kemudian jadi pemimpin gereja pertama. Ketika dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan kemudian dia mati sebagai martir dengan kepala di bawah.
Dia disalib dengan kepala di bawah karena dia merasa dia tidak layak disalib seperti Yesus. Saudara, dia menjadi radikal mengikut Yesus. Dia tidak mengalami apa yang disebut disorientasi, apalagi yang namanya disfungsi. Kenapa? Karena dia dilayani secara pribadi. Saudara, rindukah saudara hidup di dalam tubuh Kristus dan memahami panggilan saudara? Memahami kehendak Allah dalam hidup saudara, memahami peran saudara di dalam tubuh Kristus, memahami panggilan-panggilan saudara, dan saudara bertumbuh dengan sungguh-sungguh dalam situasi dunia yang sedang menuju kehancuran saat-saat ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.